Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Sekarang menginjak kepada Quran Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang kita lihat dulu berapakah jumlah kalimat yang terdapat di dalam ayat keempat surat Al-Baqarah ini. Kalimat yang pertama adalah wa, kedua alazina, ketiga yu'minuna, keempat bi, kelima ma, keenam unzila, 7 ila, 8 ka, 9 wa, 10 ma, 11 unzila, 12 min, 13 qobli, 14 ka, 15 wa, 16 bi, 17 al-akhirati, 18 hum, 19 yuqinun. Jadi ada 19 kalimat yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat keempat. Nah, ini sudah saya jelaskan secara singkat ya yang kita bahas. Yang pertama adalah walazina. Walazina ini bukan satu kalimat, tapi dia adalah rangkaian dari wa sebagai huruf ataf. Jika ada huruf ataf, artinya kalimat setelah waw itu diatapkan kepada jumlah sebelumnya. Nah, di sini adalah dia diatapkan kepada ayat yang ketiga nantinya. Kan ayat ketiga itu adalah allazina yu'minuna kan ya, orang-orang yang beriman. Nah, ini mengatapkan allazina kepada allazina yang pertama yang ada dalam ayat yang ketiga, gitu ya. Kemudian allazina adalah isim mausul. Yang isim mausul itu artinya yang disambung. Isim yang disambung kepada yang lain. Nah, kalau ada isim mausul itu ada yang namanya silatul mausul. Karena yang namanya disambung tentu ada penyambungnya. Nah, penyambung isim mausul namanya silatul mausul. Nah, silatul mausul ini kebanyakan itu berupa fi'il. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kalau ada isim mausul seperti alazina, maka setelah alazina itu kebanyakan menggunakan fi'il. Kebanyakan fi'il mudhari, ada juga yang fi'il madi. Tapi dalam ayat yang lain ada juga berupa isim. Jadi isim mausul membutuhkan kepada silatul mausul. Kenapa? Karena alazina isim mausul itu termasuk adalah isim mubham. Kenapa katakan mubham? Mubham itu artinya yang belum jelas. Kan kalau kita katakan alazina orang-orang, orang yang mana ya? Artinya kalimat alazina itu perlu pada penjelas orang mana yang dimaksud oleh alazina di sini. Maka lafaz alazina menjadi penjelas yang dimaksud dengan alazina dalam susunan ini. Nah, alazina sendiri adalah isim mausul untuk jama muzakkar. Karena yang isim mausul mufrad muzakkarnya adalah alazi. Alazi adalah bentuk isim mufradnya. Alazina adalah isim jama muzakkarnya yang mabni dengan harokat fathah yang terlihat pada huruf nun dalam alazina. Baik, mungkin itu saja. Kita lanjutkan lagi. Jadi saya langsung singkat saja ya. Kemudian adalah yu'minuna. Ini penjelasannya sama dengan yu'minuna pada ayat yang ketiga. Dia adalah sigoh atau bentuk. Karena kalau ditanya ini sigohnya apa, maka jawabannya adalah fi'il, isim atau huruf. Sigoh ya. Nah, yu'minuna adalah sigoh bentuk dari fi'il mudhari ma'lum dalam keadaan mu'rab yang dia marfunya dengan subutun nun. Jadi nun di akhir dalam yu'minuna dan nun berharakat fathah. Nun itu adalah sebagai huruf tanda rofa mudhari yang dikenal dengan subutun nun. Jika ada fi'il mudhari berakhir nun seperti ini, maka dia dimasukkan adalah fi'il mudhari mu'rab yang marfu. Yang marfunya tanda marfunya dengan huruf nun ya. Karena ia termasuk kepada kelompok apal khamsah. Ini sudah jelaskan pada
ayat yang penjelasan ketiga, Af'ul khamsah adalah fiil-fiil yang ada 5 domir. Walaupun kenyataannya sebetulnya Af'ul khamsah itu ada 7 domir. Kenapa? Sebab ada 2 domir yang sama dihitung satu. Di Af'ul khamsah itu ada domirnya adalah huma. Humanya 2 sebetulnya. Dalam fiil mudhari dua huma muzakkar, huma muannas kan. Jadi huma, huma. Antuma, antum, anti, antuma. Jadi ada 2 domir yang sama, itu huma dan antuma. Nah, maka karena sama ini dianggap satu, sehingga dihasilkanlah 5 domir. Yaitu huma, hum, antuma, antum, anti. Nah, itu penjelasan singkat Af'ul khamsah. Bisa dilihat juga di video saya yang lain tentang fi'il mudhari yang marfu dengan subutun nun. Dan domirnya adalah domir hum. Dan domir ini, yang domir humnya adalah berbentuk waw sukun yang ada di akhir sebelum nun fathah, yang harokatnya ada sukun. Itu domirnya ya. Nanti insya Allah akan saya buat video tentang i'rabul Quran. Saya akan mencoba membahas i'rabul Quran menggunakan sesuatu kitab yang menurut hemat saya itu sangat praktis, karena penjelasan gue singkat, tidak panjang lebar. Insya Allah akan i'rabul Quran akan kita mulai setiap hari Jumat ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa untuk melaksanakannya. Insya Allah kita Jumat kita akan bahas tentang i'rabul Quran, dimulai dari tentu dari Al-Fatihah lagi ya. Tapi kita fokus dengan kitabnya. Bukan berdasarkan kajian saya, tapi berdasarkan kitab yang ada yang akan kita bahas nanti. Nanti akan saya jelaskan di pas hari Jumat ya. Kemudian bima ini bukan satu kalimat, melainkan dia terdiri 2 kalimat, yaitu terdiri bi-nya sebagai huruf jar, bi ya, dan ma-nya adalah isim mausul li ghair akil. Jadi isim mausul itu terbagi 3. Ada isim mausul untuk yang muzakkar, isim mausul untuk muannas, dan isim mausul yang mubham. Isim mausul mubham adalah isim mausul yang belum jelas maksudnya. Walaupun yang muzakkar muannas itu disebut mubham. Nah, isim mausul yang mubham ini bagi 2, ada yang lil akil, ada yang li ghair akil. Nama adalah li ghair akil. Sedangkan lil akil adalah man. Karena man dalam bahasa Arab itu punya banyak fungsi. Nanti ada man isim istifham, man isim mausul, ada man isim syarat. Ya. Dan man juga termasuk isim mausul nantinya. Kalau man, mim, nun ya, man itu adalah isim mausul lil akil namanya. Kalau ma isim mausul li ghair akil. Kenapa li ghair akil? Ghair artinya tidak, akil artinya mempunyai akal. Jadi isim mausul untuk yang tidak punya akal. Atau lebih mudahnya, ma ini adalah isim mausul untuk benda-benda mati. Kalau man untuk yang berakal, ya. Yang ma ini keadaannya mabni dengan sukun. Jadi harokat sukun dilihat dari huruf alif, ya. Jadi tanda mabni itu dilihat dari huruf terakhir dari sebuah kalimat. Kita lanjutkan lagi. Unzila merupakan sigoh bentuk fi'il madi majhul. Karena fi'il madi maklumnya adalah anzala. Jadi fi'il madi majhul itu diantara lain adalah di mana harokat ain fi'ilnya itu berharokat kasroh. Di sini zai adalah ain fi'il. Pa fi'ilnya adalah nun. Lam fi'ilnya adalah lam. Lalu apakah hamzah yang berharokat dhamma itu? Hamzah yang ada di sini yang berharokat dhamma di sini unzila u itu adalah hamzah jaidah atau hamzah tambahan. Karena apa? Karena hamzah ini adalah daripada wajan af'ala yuf'ilu. Di hamzah adalah hamzah tambahan jaidatul wazni, tambahan wajan. Karena asalnya nazala ya, kemudian jadi anzala. Nah, a di sana adalah huruf tambahan wajan namanya. Jadi tetap yang jadi huruf fi'ilnya adalah nun, ain fi'il zai, lam fi'ilnya adalah lam. Dimana ini termasuk pada fi'il madi majhul karena ain fi'ilnya berharokat kasroh. Nah, unzila ini adalah fi'il madi majhul yang mabni atas fathah. Kelihatan fathah pada
harokat dari pelam fi'ilnya itu berupa lam, dan yang menjadi naib fa'ilnya adalah isim domir mustatir huwa. Apa itu mustatir? Mustatir adalah isim domir yang tersembunyi. Maksudnya tersembunyi itu adalah tidak terlihat di dalam lafaz unzilanya, nggak kelihatan domirnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ada yu'minuna, di sana ada waw sukun, itu adalah isim domir. Nah, kalau terlihat seperti ini, maka namanya adalah isim domir bariz. Isim domir bariz. Bariz artinya terlihat. Kalau dalam unzila ada domir huwa, dia sebagai naib fa'il, tetapi domir huwanya tidak terlihat, maka namanya mustatir. Kenapa naib fa'il? Sebab fi'il madinya majhul. Nanti kalau fi'il madinya maklum, maka yang ada adalah fa'il. Jadi kalau fi'il madi maklum, kesannya fa'il. Kalau fi'il madi majhul, maka naib fa'il kesananya. Kita lanjut lagi. Ilaika adalah sibuk jumlah. Ini juga sudah dijelaskan dalam video saya yang lain tentang pengertian sibuk jumlah. Yang terdiri daripada huruf jarnya yaitu ila. Ilaika, ilahnya huruf jar. Dan isim majurnya berupa isim domir anta yaitu ka, yang mabni atas fathah. Jadi ilaika itu adalah ilahnya huruf jar, ka-nya adalah isim domir anta yang mabni atas fathah. Kita lanjut. Wama. Ini terdiri dua kalimat dari wa huruf ataf. Dan namanya adalah isim mausul li ghair akil yang keadaannya mabni atas sukun. Nah, isim mausul yang li ghair akil ini dalam bahasa Indonesia disebutkan apa-apa ya. Wama dan apa-apa kan gitu ya. Kalau diterjemahkan seperti itu, apa-apa. Kalau man siapa kan. Kemudian unzila berikutnya sama penjelasannya unjil yang di atas ialah merupakan sigoh atau bentuk fi'il madi majhul, yang fi'il madi maklumnya adalah anzala. Dia mabni atas fathah, yang naib fa'ilnya isim dhamir mustatir huwa karena fi'il madinya majhul. Nanti kalau fi'il madinya maklum, maka yang adalah fa'il. Fa'il itu kalau fi'il madinya maklum, kalau majhul naib fa'il ya. Min qoblika ini dari 3 kalimat. Ada min, qobli, dan ka. Minnya adalah huruf jar. Qoblinya adalah isim majrur. Nah, qobli pada asalnya dia adalah termasuk kepada dzaraf zaman atau pembahasan maf'ulun fih. Nah, kalimat qobli itu ada 3 bacaan. Dia bisa dibaca qoblu, bisa dibaca qobla, bisa dibaca qobli. Nah, dibaca qobla kalau tidak ada huruf jar sebelumnya. Kalau ada huruf jar dibaca qobli. Dengan dibaca qobli itu kalau ada huruf jar dan dia diidopatkan ke kalimat setelahnya. Kapan dia dibaca qoblu? Dibaca qoblu kalau ada huruf jar tapi dia tidak diidopatkan. Di min qoblu. Gitu ya, min qoblu. Dan setelah qoblu tidak ada mudhof ilaihnya. Tapi kalau ada mudhof ilaihnya dibaca min qobli. Kalau nggak ada huruf jar, bacanya qobla. Kayak qoblal maghribi. Nah itu qoblal maghribi. Ya walaupun didofatkan, dia mansub bacanya. Nah, adapun min ada huruf jar dan qobli isim majrur dengan kasroh dan dia didofatkan kepada isim domir ka, maka bacanya qobli. Lalu ka-nya adalah isim domir muttasil. Dia mabni dengan fathah dan kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Wabil akhirati juga 3 kalimat. Wawunya huruf ataf, bi-nya huruf jar, al-akhiratinya isim majrur yang tanda jarnya dengan kasroh zohiroh. Apa itu zohiroh? Zohiroh artinya terlihat. Karena harokat kasrohnya terlihat pada huruf tamarbutoh. Namanya zohiroh. Kemudian dikit lagi. Hum adalah isim domir rof'in munfasil. Isim domir rof'in artinya dia dalam kondisi rofa. Munfasil artinya terpisah. Artinya dia tidak bersambung dengan kalimat sebelum, juga tidak bersambung dengan kalimat sesudahnya. Dia berdiri sendiri. Munfasil yang terpisah. Dan dia mabninya dengan sukun. Pada harokat mim, harokat dengan sukun.
Nah, terakhir yukinu adalah fi'il mudhari mu'rab maklum. Ini penjelasannya sama dengan yu'minuna. Dia marfu dengan sebut nun karena ia termasuk af'al khamsah. Nah, kalau diuraikan, kembali kalau cara menguraikannya, ia-nya huruf mudhari'ah, waw sukunnya huruf fi'il, qaf huruf ain fi'il, nun huruf lam fi'il, waw sukun yang ada sebelum akhir adalah isim dhamir baris, dan nun yang ada di akhir adalah huruf tanda rafa mudhari yang dikenal dengan sebut nun. Wallahu alam, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada ayat yang keempat. Nanti kita akan menyambungkan dengan ayat yang kelima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.